Halo para pemirsa Suyanto.id, dimanapun Anda berada semuanya, supaya berharap sehat walafiat. Kali ini masih tetap bersama channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita masih bersama Ustadz ulama kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufro. Dr. Zainal Mutakin adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Nah, sebelum melanjutkan menonton video dan sambil mendengarkan tausiah beliau, silakan klik subscribe supaya Anda yang belum subscribe selalu mendapatkan tausiah yang terbaru dari Ustadz kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya juga punya brain fog, akan menyebut Universitas Gadjah Mada keliru Universitas Negeri Yogyakarta. Ini karena faktor habituasi, saya kira, Ustadz ya. Ya, saya kira menika wonten ungkapan bahwasanya manusia itu tidak lepas dari lupa dan salah. Ya. Al insanu mahalul khoto wanisya. Tampaknya Prof, ya. Ini merupakan peluang Prof. Oke. Supaya kita sebagai hamba Allah itu mudah memaafkan. Amin. Dan itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Amin. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jangan seperti yang dialami Bob Tutupoli, Prof. Oh, ya. Mengapa tiada maaf bagimu? Padahal Allah itu beda sama manusia. Manusia itu dengan berbagai permohonan maaf baru memaafkan. Allah hanya satu ibadah, bertaubat dimaafkan semuanya, katanya gitu, Ustaz. Ini pengalaman Prof ketika berhaji. Ketika tawaf itu kan penggalan doanya itu jinaka mimbin. Ya. Kami datang dari negeri yang jauh. Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana. Kami negeri jauh dengan dosa yang banyak. Ya. Ampunilah kami. Wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Tapi yang terjadi Prof, pulang dari Ka'bah itu kadang-kadang masih bertengkar lah, ini yang susah. Wong di sebelah Ka'bah yang ada yang bertengkar. Nun sewu itu ya salah satu contoh. Ya. Memang setannya juga lebih kuat di situ. Betul. Jadi, baiklah para pendengar, ini tema kita masih bagaimana cara hidup sehat secara holistik. Nanti Ustadz kita, Bapak Dokter, yang akan menjelaskan kita supaya bagaimana hidup sehat walafiat secara holistik, lahir batin, dunia akhirat, insya Allah. Amin. Mari Ustadz. Ya. Mohon izin Prof, kami melanjutkan PowerPoint-nya. Oke, silakan. Supaya lebih jelas. Saya sudah muncul Prof ya? Ampun. Jadi ini kalau kemarin Prof Suyanto kita sudah memperlihatkan bahwa ada hubungan antara yang di pusat dengan yang di tepi. Nah, kalau istilah Prof Suyanto itu tepi itu perifer. Oke, perifer ya. Ya, sehingga kedua
bagian ini harus senantiasa berkomunikasi secara harmoni, ya, yang kita kenal dengan istilah bi-direction. Oke, ya. Bi itu dua, direction itu arah. Jadi dua arah yang terus menerus. Ya. Timbal balik, Por. Timbal balik, ya. Mungkin kalau di dalam surat Ali Imran 191 itu sangat jelas, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi zikir itu dilengkapi dengan fikir. Oh ya. Nah, maka kalau kita jalan-jalan ke suatu kampus, kadang-kadang kita terkecoh, Prof. Loh, ini kampus kok yang saya lihat pertama kali masjidnya. Ya, ya. Berarti kan menyadarkan kita bahwa zikir itu yang di depan, Bro. Iya, ya. Itu lewat masjid, ternyata di belakangnya kampus. Kampus, ya. Ya, itulah maka mengingatkan kita pada zikir dan fikir. Oke. Kebanyakan orang itu menghadapi kondisi saat ini yang muncul cemas. Cemas. Jadi didominasi sympathetic nerve. Nervous system, leres, ya, yang tengah itu. Nah, itu menjadikan perilakunya fight or flight. Nah, fight itu menyerang, flight itu lari terbirit-birit atau langkah. Berarti kalau itu terjadi nggak berada di dalam sistem tubuh yang sehat, Dok, karena lari dari kenyataan itu. Persis. Jadi itu nanti lebih banyak ke arah katabolistik, membongkar cadangan energi. Oke. Sesudah itu yang ada adalah loyo, ngelokro. Loyo, oh ya ya. Depresi. Makan nggak enak, makan nggak enak. Terus putus asa. Putus asa cenderung itu tadi sudah tidak punya harapan atau hopeless. Gitu. Ya, dan itu tidak dikehendaki Allah. Orang nggak boleh putus asa. Leres. Minta maaf, Prof. Kalau orang Jogja membaca ayat ini agak risih. Oke. Ya, padahal itu bahasa Al-Quran. Wala tayasu mir. Oh ya, wala tayasu. Di surat Yusuf itu udah banyak sekali diulang ya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Wala tayasu. Mir rauhillah. Dari rahmat Allah. Jadi saya kira penting sekali ini kita perhatikan, karena kalau kita berada atau mengaktifkan simpatetik nervous system itu, kita tidak bisa berpikir lebih-lebih mengambil keputusan. Nah, jadi itulah perlunya ketenangan. Ketenangan hati itu diperoleh dengan zikir, Bro. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Bukankah dengan zikir itu hati menjadi tenang? Ini menarik, Prof. Nabi Ibrahim, ya, monggo. Dok, saya kalau tadi mengambil keputusan antara fikir, zikir, lalu itu kalau dalam keadaan begitu bisa diharapkan bahwa manusia dalam keadaan yang happy dalam memutuskan. Tapi kalau habis memutuskan, saya pernah menjalani karena Dok. Jadi setelah memutuskan itu cemas. Jadi cemas, jangan-jangan keputusan ini menyakiti orang. Jangan-jangan keputusan ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki banyak orang. Itu yang bekerja saraf apa itu? Simpatetik lagi. Simpatetik lagi, Bro. Maka non sewu, kita ingat kembali surat Ali Imran 159. Ya, di situ dikatakan bahwa faidza azamta fatawakkal ala Allah. Oke, tawakal. Itu diambil, kemudian diikuti dengan tawakal. Oke. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang tawakal, Prof. Tawakal. Ya. Setelah keputusan itu diambil, ya tidak ada kegelisahan lagi, Prof. Ya. Jadi, bismillah, lanun sewu, Prof. Umumnya masyarakat kita kalau diajak rapat, dalam suasana rapat itu mantuk-mantuk setuju. Tapi kalau keluar, aku janjiannya orang cocok gitu. Janjiannya orang cocok, tapi piye meneh itu. Nah, ini
Ini yang sering terjadi. Ya. Maka sekali lagi surat Ali Imran 159 itu yang harus di-highlight adalah kehadiran rahmat Allah. Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalakum, karena rahmat itulah maka hati kita jadi lembut. Ya, ya. Jadi memang segala sesuatu itu harus melibatkan kehadiran Allah dalam segala gerak-gerik kita. Ya, ya. Inilah nanti Prof yang menjamin tubuh kita itu berjalan harmonis dalam kondisi homeostatis atau steady state. Dan inilah sebetulnya nanti yang akan mempercantik perilaku atau yang dinamakan akhlakul karimah. Jadi sebetulnya Prof, Nabi Muhammad SAW itu dihadirkan itu so simple. Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, ya. Akhlak manusia itu sudah bagus loh, Prof. Ya. Ya, tinggal nyempurnakan. Disempurnakan saja. Ya, sekali lagi dengan adanya pengetahuan tentang struktur tubuh ya, yang kita bagi menjadi 3 ya, yang mengendalikan kehidupan kita ini. Yang paling bawah itu vagus yang tua atau old vagus. Vagus ya. Vagus itu artinya wandering nerve, saraf pengembara. Oke. Saraf pengembara, wandering nerve. Ini yang paling bawah itu beroperasi di daerah perut kita. Oke, ya. Mengapa ini nanti gatuknya sambungnya dengan otak reptil, Prof? Oh ya, oke. Otak reptil yang urusan makan, urusan hubungan suami istri, ya ini wilayah di bawah ini, Prof. Ya, sehingga kalau mendominasi hidup kita, orang itu malah tidak bisa mikir, Prof. Iya. Jadi ada pepatah hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Persis, Prof. Jadi minta maaf, Prof. Tidak ada orang pandai yang kekenyangan, loh. Oke, ya. Sebab apa, Prof? Menurut saya loh, karena apa? Karena kekenyangan itu nanti bisa mengurangi jatah oksigen otak. Ya. Otak ini, Prof, memerlukan 20% oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Yeah. Jadi betapa pentingnya oksigen. Yeah. Sampai pemerintah sekarang ini berpikir, Prof, bagaimana kita bisa menyediakan oksigen yang banyak. Padahal oksigen Allah meninggal. Oksigen Allah melimpah. Lah itu ya. Supaya nanti bisa di-drop di rumah sakit ya. Ya. Jadi memang ini virus corona itu luar biasa, Prof. Ya. Sudah bisa menghabisi banyak jiwa orang itu ya. Ya. Pandai, orang yang sudah profesor, sudah ustadz, kiai, dokter, ada mana, Prof? Ya. Kabarnya, Prof, Dok, itu kiai yang sudah gugur di corona itu 650. Masya Allah. Padahal untuk mencetak satu saja kan perlu waktu lama. Lama. Ya. Jadi sekali lagi ini satu fenomena yang betul-betul perlu kita cermati. Kalau kita tidak berpegang pada firman Allah, ma'asoba min musibah, itu adalah hadits ayat 11, Prof. Saya sangat kesan ini ketika ada bencana kren di Mekah, Prof. Itu orang banyak kejatuhan marmer itu. Oh, iya. Banyak sekali. Jadi peristiwa demi peristiwa, Prof. Kebetulan kami mengikuti sejak Prof. Suyanto mengalami kebakaran tenda di Mina, ya. Jam 10 siang loh, Prof. Yeah. Terus terang perut saya ini sudah kelaparan ini. Iya.
boleh enggak ya saya ambil buah? Ternyata belum waktunya dibagi, Prof. Oh, Di oh, balik, iya, di balik sana kok ada kepulan asap. Masih jauh loh, Prof. iya, ya, Tiba-tiba kok memasuki wilayah tenda kita. saya. Berberit-berit. Tapi saya sangat senang sekali Prof. Suyanto kok menghadapi kondisi semacam itu tidak cemas. Iya, istri saya yang cemas, saya ditarik-tarik. Karena memang bekalnya Prof sudah kuat itu. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal haji itu memang dengan takwa, Prof. Ya. Dan yang paling menarik Prof ini orang kalau mau pergi haji itu nunggu 30 tahun ini. Wah, iya dok, itu wah luar biasa itu sekarang ini. Terus kalau Prof Yanto jadi Menteri Agama itu pusing. Ya, ya. Nah, orang haji kok disuruh nyicil itu loh salahnya. Harusnya Nah, yang mampu saja. Subhanallah, yang antri Prof, Masya Allah. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Amin, amin. Jadi sekali lagi, bahwasanya bagian yang menghidup-hidupkan perut itu ya, itu dinamakan olfagus ya. Ini Ya. jangan sampai mendominasi kehidupan kita. Ya, bagus yang paling kuno. Yang paling awal ya. Yang paling Jadi awal. jutaan tahun yang lalu itu Bro, sudah tememplek di reptil itu. Oh, ya, 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 ya. Manusia itu tingkat evolusi tertinggi. Oh, ya, ya, ya. Sehingga punya paleokortek. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ingat loh Bro, bisa jatuh lagi ke bawah lagi. Oh, ya, ya, ya. Jadi karena mencari makan orang bisa saling bunuh-membunuh, Ya, saling cakar-mencakar, membohongi dan sebagainya. Padahal kan rezeki makhluk sudah dijamin ya. itu kok ditulis immobility, dok. Freeze, Ya, immobility, brain stain. ya no saya Prof. Stain. Kalau kita kekenyangan kira-kira ngantuk, lemes, enggak itu kira-kira. Iya, iya, ngantuk, Ya. lemes. Jadi kalau kita didominasi oleh vagus yang kuno ini, maka tidak ingin bergerak, malas, Bro. Ya, mager, malas gerak. Mohon maaf, Prof, kami boleh menyampaikan sesuatu yang tidak nyaman. Okay. Kalau kita tidak berhasil mengeluarkan sisa makanan dengan baik, maka yang terjadi adalah ngantukan. Oh, oke. Tidak punya motivasi untuk bekerja. Itu gara-gara secuil sisa makanan yang tidak berhasil dikeluarkan. Oke, dan tidak berhasil dicerna juga. Persis. Jadi inilah perlunya kita menjaga makanan yang bergizi, sayuran yang berserat. Gitu. Ya. Minum yang cukup, hidrasi yang cukup. Maka menurut saya, Prof, jangan sebentar-bentar buah itu di jus. Sebentar-sebentar sayur di jus. Ya. Tapi di kesempatan kita mengunyah. Ya, ya, ya. Mengunyah itu sampai 32 kali, Prof. Sebab ternyata rahang ini juga dipersarafi oleh saraf yang nanti akan mendukung nyofagus. Oh, nyofagus. Yang di atas. Ya. Oke. Sehingga fungsinya lebih optimal. Jadi mengunyah ini penting. Seperti yang tahu bisa memperhatikan kerbau. Iya, iya, iya. Gayem itu. Gayemi. Jadi kerbau itu salah satu teladan, Prof. Iya, iya. Betapa tenangnya hidupnya. Tenang, ya. Jadi walaupun di depannya seliwar-seliwar sepeda motor. Oh, tenang saja. Tenang saja, Prof. Ya. Tidak bergeming itu dari posisinya, Prof. Ya, ya. Karena itu didukung oleh gerakan rahang. Oh, ya, ya, ya. Maka Prof. Suyanto kalau senang lihat final Piala Eropa misalnya ya. Ya. Itu yang diperhatikan pemain-pemain depan itu kebanyakan mengunyah permen karet, Prof. Karet. Oh. Untuk menggerakkan. Menenangkan hati. Simbah-simbah kita itu juga
suka nginang, Prof. Inang, ya. Jadi tampilannya tenang ya. Cuma Oh. cucu-cucunya yang tidak suka, Prof. Hmm. Karena baunya bau kinang tadi. Ya, susur. Jadi kalau dicium malah tememplek merah itu karena apa itu? Dubang. Warna Dubang. itu. Jadi sekali lagi, Prof, kebiasaan menyahi penting ya. Maka ada orang gila, Prof. Itu sepanjang jalan tuh mannerism. Jadi Oh, ya. mengurangi ketegangan itu, Prof. Oh, ya. Ya. Jadi Sehingga sekali lagi, orang gila imunitasnya lebih tinggi mungkin, Dok. iya, karena bisa menjaga ketenangannya tadi. Oke. Ya, meskipun tidak pakai baju ya tidak perlu kerokan, gitu. Ya. Dahar makanan di pinggir jalan ya tidak diare. Ya, tapi Ya, betul. beda dengan kita. Coba Prof. Suyanto kaguan teman dari Belanda misalnya, yuk lesehan yuk, insya Allah diare, Prof. Iya. Betul. Pulang dari Malioboro, loh aku kok mules. Nah, ternyata tidak tahan itu. Kalau kita, Masya Allah, ya makanan di pinggir jalan seperti itu juga insya Allah kuat itu ya. Jadi Ya. sekali lagi, yang di bawah ini, Prof, jangan sampai mengambil alih posisi yang di atas. Ya. Maka selalu dia itu dikendalikan oleh yang di tengah. Oke. Barangkali akan lebih jelas kalau saya tunjukkan dengan skema ini. Ya. Jadi yang old vagus itu yang merah. Oke. Yang kuning itu yang simpatetik. para. Oh, para ya, parasimpatetik. Para itu artinya di samping, Prof. Oh, oke. Simpatis itu di sampingnya adalah para. Simpatis. Seperti angkatan darat, Prof. Ada Ya. Ya, nah di paranya itu banyak, Dok, yang melingkari simpatetik. Begini, Prof. Jadi supaya medical term itu simple, kita kan punya istilah simpatetik. Ya. Daripada kita membuat istilah lain, ya kita buat para. Oh, oke. Ya. Padahal isinya adalah old vagus. Bagus. Ya, old vagus. Prof, kita lihat yang kuning itu tugasnya ngerem yang merah. Yang hijau, yang kemarin Prof masih ingat, dampen. Iya, dampen ya. Yang hijau mengerem yang kuning. Nah, sekarang yang penting, Prof, sehat yang dimaksud Prof tadi sebetulnya harmonisasi kuning dan merah. Oh, kuning dan merah. Ini yang harus di-highlight. Oh, berarti sumbernya tetap utama perut, Dok? Nun sewu, betul itu. Jadi kita ini adalah Abdullah, Prof. Bukan Abdul Butun. Butun itu adalah perut, Prof. Perut, ya. Janganlah kita menjadi hamba perut. Perut. Jadilah Abdullah. Abdullah. Ini sebagai catatan, Prof. Kenapa kalau kita mau olahraga, hendaknya kita sudah menyelesaikan makan 2 jam. Baru kita berolahraga. Sebab kalau habis makan langsung olahraga, apa yang terjadi? Kram perut. Ya, sudu'en istilah. Sudu'en. Nah, ini kalau di bahasa Inggris kan susah ini. Silahkan tusuk kan ya susah nanti, Prof, ya. Ya. Jadi paling tidak abdominal discomfort atau abdominal cramp. Ya. Gitu. Dan ini adalah life threatening, Prof. Oke. Jadi kalau habis sarapan langsung renang, insya Allah kelelep. Jadi ini banyak kasus terjadi. Jadi kram kok di air, waduh, bahaya sekali. Ya. Jadi kalau pertanyaan Prof Suyanto, kenapa kok immobile? Ya, Prof Suyanto pernah melihat pasien tipes? Tipes? Ya. Saya pernah jadi pasien gejala tipes, Dok. Masya Allah, kan enggak bisa bergerak toh. Iya. Bahkan kalau bergerak, susternya marah-marah, jangan banyak bergerak. Ya, karena itu kalau kita sakit perut itu cenderung ya
enggak berdaya tuh, Prof. Iya, iya, iya. Luar biasa. Mobile. Ya. Jadi maka pertanyaan Prof. Suyanto sangat bagus. Kami sangat memberikan apresiasi karena pada dasarnya manusia harus bergerak. Iya, iya. Kalau Prof melihat latar belakang kami itu kan kemarin kami baru kongres kinesiologi. Oke. Di mana, Dok? Ya, penyelenggaranya kan ilmu faal itu di Jogja dan kerjasama dengan universitas negeri loh, Prof. Iya, 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 iya. Jadi di situ kami penting gerak. Sehingga Prof, kalau pagi kita selalu dibangunkan as-sholatu khairum No. minan naum. Maka berbahagialah Prof di masa pandemi semacam ini, walaupun kita senantiasa diharapkan tetap tinggal di rumah. Tetapi jangan sampai kita diam, immobile. Oke. Ya, persis seperti Prof Suyanto ya, nanam-nanam Iya. kecombrang ya. Terima kasih sekali Prof. Langsung seger saya Prof. Nanti nebang pisang saya, Dok, habis ini. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Jadi ini penting Prof. Ya. Ya. Jadi jangan diam. As-sholatu khairum minan naum. Ya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi kalau Prof Suyanto sekarang melihat orang bergerak, berbahagialah Prof. Amin. Ya. Sebab apa? Orang yang pasif itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Duduk itu yang optimal adalah 1 jam, Prof. Ya. Sehingga Prof Suyanto membatasi pengajian ini 30 menit, wayo. Iya. Dan sudah pakai ban skuter, Dok. Jadi sekali lagi, Prof, gerak ini penting sekali. Ya. Sampai dalam istilah Jerman itu diungkapkan machen Sie Bewegung und treiben Sie Sports. Gerakkan badan Anda dan berolahragalah. Jadi sekali lagi, Prof, banyak orang meneliti ternyata duduk itu jauh lebih berbahaya daripada merokok. Wow, luar biasa. Orang yang merokok itu gembira sekali, Prof. Iya, iya. Makanya mereka mengklaim bahwa yang terinfeksi virus corona itu jauh lebih kecil perokok dibanding orang non perokok katanya. Persis. Dan itu dengan gegap gempita, Prof. Ya. Dengan penuh keyakinan. Ya, apalagi dengan embel-embel label ahli hisab. Ahli hisab. Jadi lebih mantap lagi, Bro. So itu kalau bulan puasa kan diminta ceramah itu. Perut itu sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Dikira sepertiga udara itu rokok, Bro. Ya, jadi sekali lagi, Bro, kita itu bicara masalah holistik, kesehatan holistik, ya. Itu kita arahkan ke keseimbangan yang kuning dan yang merah. Ya, ya. Siapa yang menjadi tokohnya? Itu adalah supradiafragmatic vagus. Supradiafragmatic vagus. Vagus atau vagus smart. Itu letaknya di mana, Dok? Secara fisik? Di leher, Prof. Jauh banget ya. Di leher ya. Itu keluar dari batang otak yang kuning itu loh, Prof. Oke, ya. Nah, itu nanti yang kita fokus dalam pembicaraan kesehatan holistik, Prof. Jadi kita ini membuat istilah, tetapi substrat biologisnya itu cetok gitu loh. Nah, leres. Sehingga dan kita itu suruh ngapain itu. Jadi jangan hanya dalam abstraksi saja, Prof. Ya, ya. Nah, Dok, ini pertanyaan terakhir, Dok. Ini untuk menggenapi 30 menit, kurang 6 menit lagi. Dan ketika ada ini parasimpatetik, simpatetik, supradiafragmatik, kemudian ada vagus smart, itu sebetulnya secara mekanisme dia itu bekerja otomatis atau berperang di antara mereka, mana yang kuat, mana yang menang, atau
bahwa yang kuat yang menang itu ada kekuatan lain yang menentukan di luar biologis. Misalkan saja orang karena keseimbangan itu enggak terjadi maka malas. Ada yang keseimbangan terjadi sehingga mau belajar, mau ngaji, mau sholat dan sebagainya. Kok saya pikirannya kadang-kadang, wah ini kan juga ada kekuatan yang lebih di antara nerve dan juga neokortex dan sebagainya. Gimana eksplanasinya, Dok? Jadi menurut saya, Prof, yang hijau, kuning, dan merah itu kita namakan the autonomic nervous system. Saraf otonom. Otonom. Jadi otomatis mereka itu bekerja, Prof. Oke. Tetapi yang paling menarik, Prof, ya, walaupun dia itu otonom, kita bisa memanipulasi, Prof. Oh ya, ya. Dengan kesadaran kita yang hanya 10% itu tadi. Mengapa ada upaya-upaya vocalization, ada upaya breathing, ada upaya posture, itu untuk mengendalikan yang Prof. Suyanto ngendiko. Ini kan otomatis toh kerjanya. Tetapi dengan proses habituasi lama-lama dia tertata, Prof. Oh ya, ya. Mengapa tadi Prof sudah menyinggung-nyinggung yang supra ya, di luar diri kita. Itu ada istilah zikir. Zikir itu not just to memorize, tetapi juga to mention, Bro. Ya, jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan Al-Qur'an itu adalah az-zikr. Nah, sehingga kalau Prof. Suyanto membaca Al-Quran lebih-lebih dengan tartil, diatur nafasnya, itu akan menimbulkan ketenangan. Dan akan mempengaruhi otonomi yang ada di dalam sistem saraf kita itu. Betul, Prof. Ya. Dia secara langsung menata kembali kerja sistem saraf otonom. Prof. Suyanto merasa enggak kalau habis sholat merasanya kok lega ya? Ya, betul. Ya, itu berarti apa, Prof? Nanti kita jelaskan. Ya. Bagaimana gerak sholat kok bisa mempengaruhi yang supra diafragmatik vagus atau vagus smart? Ya, itu nanti kita jelaskan pada teman yang akan datang. Kalau kita mengatakan, Prof. Gitu ya. Jadi tidak apa itu tergantung pada habituasi dan intervensi kita. Persis. Ya. Jadi kalau kita malas intervensi, tentu itu otonomnya itu tidak menuju pada homeostatis. Betul. Betul. Disharmoni. Atau Prof, kita beri istilah yang lebih tepat, dysregulation. Dysregulation. Jadi pengennya menjadi terganggu, tidak harmoni. Ya. Oke lah, luar biasa. Saya kira kita waktunya saatnya untuk mengakhiri, Ustadz, dan para pendengar kita supaya penasaran untuk ikut tausiah yang akan datang, karena kita akan menjelaskan, Ustadz akan menjelaskan banyak hal lagi untuk menuju kesehatan yang holistik. Demikianlah saudara-saudara, para pemirsa, kita sudah berada pada modul pada episode ketiga. Kita akan banyak episode yang akan datang. Saya kira menjaga kesehatan secara holistik itu jauh lebih penting daripada hanya sehat secara biologis. Gitu, Dok, ya kesimpulannya. Terus. Oke, terima kasih. Hemat biaya, Prof. Enggak, dan tanpa biaya. Terima kasih Ustadz bersama Suyanto.id. Mudah-mudahan kita sehat walafiat agar bisa selalu menemui para pemirsa Suyanto.id dan pemirsa-pemirsa yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.